Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyatna, Kepala SMP Negeri 8 Balikpapan, akan memaparkan praktek baik tentang upaya peningkatan kualitas pembelajaran berpusat pada peserta didik melalui siklus Kombel Sepadan Cerdas, yang mana ini adalah memadukan antara komunitas belajar dengan pengelolaan kinerja. Silahkan diikuti. Dari situasi Kombel kami, sebelum sebutannya Kombel, kami menamakan Forum Guru Belajar dan Berbagi, yang sejak awal implementasi kurikulum Merdeka ini telah kami laksanakan dengan membuat sebuah jadwal, ada materinya, ada pemateri, kemudian waktu pelaksanaannya setiap hari Senin dan hari Kamis. Kami ambil dari topik-topik yang ada di PMM, kemudian dijabarkan modul-modulnya. Satu guru ini wajib untuk mempelajari satu modul dan menyampaikan kepada teman yang lain di dalam forum Guru Belajar dan Berbagi. Bahwasanya Kombel ini memiliki sebuah aturan, sebuah mekanisme kerja, sehingga pada tanggal 13 Maret 2024 kami tetapkanlah Kombel ini dengan penetapan Kombel, surat keputusan dengan diberi nama Kombel Sepadan Cerdas. Di dalam Kombel inilah siklus inquiry Kombel ini kami terapkan, bermula dari refleksi awal, kemudian perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Yang menjadi tantangan adalah dari refleksi awal, kemudian perencanaan, pelaksanaan, dan tahap evaluasi, bagaimana supaya bisa berubah. Kalau awalnya itu di forum berbagi kegiatan Kombelnya lebih berpusat dalam pengembangan kompetensi guru, maka tantangan kami adalah bagaimana supaya ini bisa berubah. Materi yang dibicarakan di Kombel itu lebih berpusat ke peserta didik, di mana refleksi dari pembelajaranlah yang sebetulnya itu dibicarakan di Kombel. Dari tantangan tadi, maka aksi yang kami laksanakan adalah mulai membedah catatan-catatan kendala yang dihadapi Bapak Ibu guru di dalam kelas, dicarikan solusinya, kemudian dikonekkan, dikolaborasikan dengan RHK yang nanti akan dipilih di dalam praktek kinerja atau di dalam pengelolaan kinerja. Kemudian yang kedua, kita juga mulai membaca rapot pendidikan, di mana rapot pendidikan di SMP Negeri 8 ini yang masih rendah di bagian indikator peningkatan mutu pembelajaran. Dari dua hal inilah kita padukan untuk bisa melakukan refleksi awal. Nah, sehingga dari refleksi awal tadi muncullah kebutuhan yang harus kita lakukan menyangkut perencanaan nanti di dalam RHK. Ini kaitannya dengan penerapan disiplin positif. Nah, sehingga disiplin positif inilah yang akhirnya dipilih menjadi RHK yang dituangkan di dalam praktek kinerja di PMM. Termasuk juga penerapan disiplin positif inilah yang kemudian dimasukkan juga di dalam perencanaan pengajaran, di dalam modul pengajaran yang juga di-upload di dalam praktek kinerja PMM. Nah, selanjutnya di kegiatan observasi. Nah, di kegiatan observasi ini tim observer, yakni kepala sekolah dan tim, terjun langsung ke kelas untuk melakukan pendampingan atau observasi. Di dalam pelaksanaan observasi inilah sebetulnya yang diamati oleh observer itu tidak terlalu banyak indikatornya, tapi hanya indikator-indikator yang kaitannya dengan RHK, yakni penerapan disiplin positif. Guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai dan mendukung kesepakatan kelas. Yang ketiga, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi
dan memperbaiki perilaku yang dilanggarnya. Nah, kemudian kegiatan evaluasi. Kegiatan evaluasi adalah kegiatan pasca observasi, di mana antara kepala sekolah atau observer ini melakukan diskusi, membicarakan tentang hal-hal yang kaitannya dengan apa yang sudah dilaksanakan di kelas tadi. Kira-kira hal-hal yang sudah menyenangkan, yang sudah dianggap berhasil apa, hal-hal yang dianggap kurang kira-kira apa. Nah, ini lebih memberikan banyak kesempatan kepada guru yang diobservasi untuk bercerita dengan kepala sekolah atau observer. Kemudian selanjutnya adalah refleksi. Ini dapat dilihat dari dampak yang sudah kelihatan. Ada sebuah kesadaran dari semua guru untuk menerapkan disiplin positif, yakni dengan membuat sebuah kesepakatan di kelas di awal pembelajaran yang tentunya disesuaikan pendekatan yang sedang Bapak Ibu laksanakan di kelas. Nah, kemudian dampak pada anak, ternyata semua kelas ini sudah mampu bersama dengan guru dan wali kelasnya membuat sebuah kesepakatan kelas. Seperti contohnya ini, ada kesepakatan kelas 85, 75, dan masih banyak yang lain. Ada 33 kelas yang mereka sudah punya semua kesepakatan kelas. Kemudian dari refleksi di pengelolaan kinerja, bisa langsung dilihat oleh observer atau kepala sekolah, di mana terjadi dialog di situ di PMM-nya. Dari hasil kegiatan observasi inilah catatan-catatan yang menjadi kendala sewaktu pengajaran ini bisa didiskusikan di kelompok kecil di rumpun mapelnya. Dari rumpun mapel inilah kemudian permasalahan-permasalahan dibawa ke kombel tingkat sekolah, sehingga yang sudah baik ini bisa ditularkan kepada guru atau mapel yang lain. Kemudian permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan dibahas kembali di dalam kombel sekolah. Saya yakin apabila kombel ini bisa berjalan sesuai dengan siklus inquiry-nya, kemudian dipadukan dengan pengelolaan kinerja atau praktek kinerja dan diobservasi di kelas, maka insya Allah pengajaran yang bermutu, pengajaran yang berpusat pada peserta didik ini semakin baik dan semakin meningkat. Saya telah belajar banyak dari aktivitas pembelajaran melalui PMM, salah satunya dengan mengembangkan kombel yang ada di sekolah saya, yaitu kombel cerdas. Saya Pak Sukir, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 8 Balikpapan. Alhamdulillah selama saya mengikuti kegiatan kombel, dari kegiatan-kegiatan kombel yang saya lakukan, saya terapkan di dalam proses pembelajaran saya di dalam mengajar pelajaran agama Islam.